Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah perjalanan haji dari zaman ke zaman mengalami perubahan. Sejak ibadah haji dilaksanakan, baik sebelum zaman Rasulullah SAW maupun setelahnya, untuk mencapai kota Mekah penuh rintangan dan peperangan. Waktu itu dikenal dengan istilah karavan, yaitu ribuan orang menempuh perjalanan jauh yang setiap negara atau kelompok permukiman selalu bertambah, hingga akhirnya ribuan calon haji itu sampai di Mekah. Namun di tengah perjalanan yang melintasi padang pasir, para perompak dari pasukan salib terus mengintai. Tidak heran, dalam setiap rombongan itu dibagi dalam kelompok yang setiap kelompok memiliki peran masing-masing. Kelompok keamanan memasak, menyiapkan tenda, perbekalan, dan lain sebagainya. Rombongan calon haji menjadi incaran perompak karena bawaan mereka cukup banyak dan berharga, mulai emas permata, logistik, benda-benda bersejarah seperti barang antik dan sebagainya. Kini, menunaikan ibadah haji tidak harus menempuh perjalanan selama berbulan-bulan, tetapi cukup dalam hitungan jam, karena teknologi transportasi begitu cepat berubah. Begitu semaraknya musim haji menjadikan non-muslim tertarik mengikutinya. Ada di antara mereka menyamar jadi muslim, hanya ingin melihat dari dekat kondisi kota Mekah dan Ka'bah sebagai kebesaran Allah. Tujuannya macam-macam, ada yang hanya sebagai pengalaman pribadi, ada yang membuat penelitian untuk diceritakan dalam bentuk tulisan untuk diceritakan di negara masing-masing. Ada juga yang memang ditugaskan oleh negara asalnya sebagai mata-mata. Tak jarang di antara mereka ada yang ditolak masuk Mekah karena diragukan keislamannya, tetapi banyak juga yang karena hanya ingin melihat Mekah dari dekat, akhirnya menjadi muslim. Berikut kisah mereka yang pernah melakukan perjalanan haji yang dirangkum dari berbagai sumber. Namun, sebelum menyaksikan video ini sampai selesai, terlebih dahulu saya mengharapkan sudi kiranya untuk klik subscribe bagi yang belum dan klik notifikasinya. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol like agar kami bisa terus menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat tentang dunia Islam. Penjelajah barat yang terkenal ini agar bisa memasuki Mekah, Barton menyamar jadi seorang sufi Afghanistan menempuh perjalanan yang sangat berbahaya melintasi padang pasir menuju pelabuhan Suez, menghabiskan 12 hari untuk mencapai Mekah. Pada mulanya, Barton bermaksud mempergunakan Mekah hanya sebagai batu loncatan untuk melintasi gurun Sahara. Pada waktu karavan haji tiba di Damaskus, Barton bergabung dengan mereka. Ia gembira sekali bergabung dengan peserta haji karena berharap bisa masuk ke kota Mekah. Sayangnya, karavan itu berjalan malam hari, sehingga tidak ada yang bisa diceritakan tentang perjalanannya di negerinya, karena dia termasuk anggota ilegal. Selama perjalanan, ia berusaha mengikuti syair-syair Arab agar tidak diketahui. Menjelang Mekah, di jalan yang sempit, perompak suku Badui menghadangnya. Banyak calon haji dibunuh, hingga peperangan itu berakhir. Barton meneruskan perjalanan menuju Mekah. Sampai di Mekah, matanya terbelalak oleh keindahan kota Mekah dan rumah Allah Ka'bah. Sangat terpesona bukan karena melihat Ka'bah, tetapi kagum melihat para jamaah haji khusyuk berdoa mengumandangkan asma Allah. Selama perjalanan itulah yang menjadi catatan Barton untuk oleh-oleh kepada anak cucunya.
Penyair Parsi yang juga ahli falsafah Ismaili, Nasir Khosrow berasal dari Iran, menceritakan ketika menyertai kumpulan karavan, yaitu perjalanan jauh untuk menunaikan ibadah haji. Dalam bukunya Safarnama menceritakan mengembara selama 7 tahun dari 1946 Masehi. Ia menjelajahi bandar Islam sebelum sampai di Mekkah untuk menunaikan haji. Ditemani saudara lelaki dan pembantunya bergerak melalui Nisabur, Tabriz, Aleppo, Baitul Maqdis, dan destinasi terakhir Mekkah. Perjalanan itu adalah titik perubahan kerohanian Nasir dalam usia 42 tahun, mengambil keputusan meninggalkan kehidupan bangsawan dan menuju ke Kahirah menjadi ulama Islam. Penyair dan ilmuwan Spanyol dari Granada, Ibnu Jubair atau nama sebenarnya Abu Al-Husain Ibnu Jubair, menceritakan ketika diganggu tentara salib dan perompak yang biasa menjadikan rombongan karavan haji sebagai mangsa. Saat itu banyak tentara salib menunggu di tengah padang pasir dan memaksa karavan haji menyerahkan hartanya. Rombongan terpaksa menggunakan unta menuju ke selatan Kahirah ke pelabuhan Aidab di Laut Merah sebelum ke Jeddah untuk ke Mekkah. Pengembara Islam Ibnu Battuta menulis mengenai pengalamannya ke Mekkah yang penuh berliku. Ia melakukan perjalanan sendiri menyusuri pinggir pantai, menunggang unta dan kuda hingga bergabung dengan karavan jamaah haji dari Libya. Laksamana Zheng atau lebih dikenal dengan Laksamana Cheng Ho dari dinasti Ming juga mengalami kesulitan sepanjang perjalanan menunaikan haji. Zheng He, Laksamana angkatan laut yang pernah jadi kepala 7 misi diplomatik negaranya dari tahun 1405 sampai 1433 Masehi, menyempatkan pengembaraan ke Mekkah. Tiba di Mekkah pada pelayaran ketujuhnya, namun terjadi perbedaan pendapat antara cendekiawan dan sejarawan. Apakah Zheng He benar-benar menunaikan haji atau sekadar singgah di Mekkah? Pengembara Itali Ludovico de Vertema menjadi orang Eropa pertama menceritakan pengalamannya ke Mekkah mengerjakan ibadah haji dalam karyanya yang bertajuk Itinerario. Namun status keislaman Vertema juga diragukan, walaupun sebenarnya ia termasuk salah satu pasukan antara tentara Mamluk yang bertanggung jawab atas keselamatan karavan haji ke Tanah Suci pada tahun 1503 Masehi atau 908 Hijriah ketika dalam perjalanan dari Damsyik ke Mekkah. Wartawan Spanyol Muhammad Asad dari Galicia menulis pengalaman menunaikan haji bersama istrinya Elsa dengan kapal laut dari Mesir ke Jeddah. Ia menceritakan bahwa jamaah haji berdesakan di atas kapal disertai lantunan labbaik Allahumma labbaik yang bersaut-sahutan. Jamaah haji Mesir dan Afrika Utara memenuhi setiap ruang dan sudut dalam kapal yang saling berhimpit. Pengembara haji Malcolm X berketurunan Afrika Amerika yang mengerjakan haji pada tahun 1964 Masehi menceritakan, sebagai warga negara Amerika Serikat yang mau menunaikan ibadah haji, walaupun sudah lengkap memakai ihram, tidak dibenarkan masuk Mekkah karena keislamannya, tetapi akhirnya boleh masuk ke Mekkah dan menjadi tamu pemerintah Arab Saudi, Putra Faisal.
Demikianlah sekelumit kisah tentang bagaimana situasi pelaksanaan haji zaman dahulu sebelum adanya transportasi yang lebih canggih. Semoga bisa memberikan manfaat bagi Anda semua. Masih belum klik subscribe? Tekan dulu ya. Ingat, klik subscribe itu gratis dan itu sangat bermanfaat bagi kami untuk mendukung berkembangnya channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share video ini, dan subscribe, serta klik notifikasi agar Anda tidak ketinggalan info terbaru dari Atayata TV.